Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Hamba para bapak, ibu, hadirin jamaah Masjid Husnul Khatimah rahimakumullah. Pertama dan yang utama, marilah kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana di pagi yang berbahagia ini berkat limpahan rahmat hidayah inayah serta taufik Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga berbagai macam nikmatnya, kita semua bisa berkumpul bermuazah di dalam satu majelis yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan alhamdulillah pula pada kesempatan ini kita masih bisa untuk melaksanakan aktivitas kita, yaitu sholat subuh berjamaah, juga yang dilanjutkan dengan acara kuliah subuh. Mudah-mudahan kehadiran kita semua di masjid yang mulia ini senantiasa Allah berikan rahmat serta keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan atas junjungan kita Nabiullah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, dan semua umatnya yang senantiasa menjalankan perintah Allah dan Rasulnya. Dan mudah-mudahan di akhirat kelak kita semua akan mendapatkan syafaatul ummah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui wasilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Para bapak ibu hadirin sekalian, alhamdulillah kita pada hari ini sudah berada di etape kedua, ya. Ibarat pertandingan bahwa kita itu sudah memasuki babak apa? Semifinal, ya. Karena 10 hari ke belakang, ya, itu kita setelah ada babak penyisihan di dalam Ramadan ini, ya, dan sekarang berada di babak semifinal. 10 hari ke depan itu babak final. Kapan kira-kira finalnya? Tunggu. Ya, Bapak Ibu sekalian, oleh karenanya marilah kita untuk selalu mempersiapkan diri, baik fisik maupun mental, agar ibadah puasa dan ibadah yang lainnya senantiasa dapat kita laksanakan dengan baik, dan memohon kepada Allah agar kita diberikan kekuatan
dan kemampuan sehingga kita dapat menyelesaikan rangkaian ibadah Ramadan dengan baik. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wa hadirat rahimakumullah. Judul kuliah subuh kami ini adalah keutamaan bersolawat Nabi. Ya, keutamaan bersolawat Nabi. Hadirin wa hadirat rahimakumullah. Ketaatan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala ada kalanya disebabkan oleh dosa dan kemaksiatan kepadanya. Namun orang yang taat dan cinta kepada Allah dan Rasul-Nya itu benar-benar memahami dan mengerti akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Orang yang cinta kepada Allah dan Rasul-Nya tentu ia akan banyak menyebut asma Allah dan Rasul-Nya. Ya. Jadi kalau seseorang cinta ya, kepada orang lain contohnya, ya, misalnya seorang pemuda mencintai seorang gadis, ya, itu biasanya seperti itu ya. Ya, dimanapun dia ingat terus, ya, bahkan sering menyebut-nyebut namanya, betul tidak? Pengalamannya, begitu ya. Ada kan dalam lagu ya, mau tidur ingat kamu, ya, mau makan ingat kamu. Itulah ya orang-orang yang sedang dimabuk cinta. Ya. Begitupun tadi ya, orang yang mencintai Allah, ya, kata Siti Aisyah radhiyallahu anha, itu pasti akan selalu banyak berzikir, ya, menyebut nama atau asma Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan begitu pula kalau seseorang bercinta kepada Rasulullah SAW, tentu dia banyak-banyak bersolawat atas beliau. Di samping juga melaksanakan sunnah-sunnah Rasul. Terkadang kita itu ya, kalau ditanya, kamu cinta Allah? Cinta. Kenapa tidak sholat? Oke, yang ada di situ. Ya, ada. Berarti cintanya apa itu? Palsu. Ya. Belum sungguh-sungguh. Kamu cinta kepada Rasulullah? Cinta. Suka puasa sunnah? Kadang-kadang. Ya, seperti itu. Memang itu sifat manusia, ya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dalam Al-Quran dijelaskan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Yang artinya, sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersolawat atas Nabi Muhammad SAW. Hai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kalian atas Rasulullah SAW. Ya. Surat Al-Ahzab ayat 56. Di sini jelas sekali bahwa di dalam surat Al-Ahzab ayat 56 bahwa setiap muslim, ya, itu diperintahkan oleh Allah untuk bersolat, ya, sallu alaihi wasallimu taslima. Ini Al-Quran, ya, firman Allah Subhanahu wa taala.
Jadi artinya Allah saja ya yang menciptakan Nabi Muhammad, ya, bahkan para malaikat yang suci, ya, makhluk yang suci, itu semuanya bersolawat atas Rasulullah SAW. Apalagi kita, ya, yang notabene katanya umatnya, ya, itu harus jelas, ya, dengan perintah Al-Quran ini kita untuk banyak-banyak bersolawat dimanapun, kapanpun kita berada, ya. Tidak perlu banyak, ya, barangkali sehari 10 kali saja kita hanya atau setiap habis sholat fardu, ya, 11 kali umpamanya, ya, atau sehari sekali, ya. Otomatis ya kalau di dalam sholat, ya, minimal 5 kali dalam sehari semalam sholat fardu, ya, itu ada sholawat, ya, dalam tahiyat, ya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sholawat, ya, membaca sholawat atas Nabi Muhammad SAW bukan berarti Nabi butuh doa kita umatnya, ya. Karena Allah telah menjamin Nabi Muhammad SAW, Rasulullah SAW itu merupakan hamba yang paling suci, ya, paling maksum. Apa maksud? Yaitu, ya, selalu terhindar dari perbuatan dosa, karena telah dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Ketika Rasul akan berbuat sesuatu yang di luar jalur, itu Allah langsung menegurnya, ya, dan beliau masuk. Beda dengan umatnya, ya, umatnya mau kadang taat, kadang juga durhaka, ya, ya, karena kadang-kadang ya itu godaan setannya sangat kuat, ya. Makanya kita harus selalu meminta pertolongan kepada Allah, ya, membaca ta'awud, ya, kemanapun, apalagi ketika kita akan membaca Al-Quran, agar dihindarkan dari godaan syaitan yang terburuk. Hadirin rahimakumullah. Jadi membaca salawat atas Nabi Muhammad SAW, ya, merupakan kebutuhan kita sendiri, ya. Apa yang kita ucapkan, salawat yang kita lontarkan semata-mata kembali kepada kita, ya. Keberkahan rahmat Allah itu kembali kepada kita sendiri yang selalu membaca, ya. Dan itu bisa menjadi atau merupakan syafaat, ya, bagi kita semua dan senantiasa membaca sholawat nanti di akhir akhirat, ya. Dalam hadis Rasul dijelaskan, aksirus sholata alayya wa inna sholatakum alayya maghfiratun lidunubikum. Artinya, berbanyaklah sholawat atasku, kata Nabi, ya. Maka sesungguhnya sholawatmu atas aku menyebabkan diampuninya dosa, ya. Itu keistimewaannya, ya. Kalau kita membanyak bersolawat atas Nabi, secara otomatis, ya, doa tersebut kembali kepada kita, ya. Rasul langsung, ya, kalau kita bersolawat 1 kali, Rasul mendoakan, ya, 10 kali kebaikan atau rahmat, ya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Rasulullah SAW walaupun sudah meninggal dunia itu istimewa, ya. Ketika ada umatnya yang bersolawat, ya, membacakan sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad,
Rasul Allah membalikan ruhnya ya kepada jasanya, langsung membalasnya. Ya, makanya ketika para jamaah haji umrah ya berziarah ke Masjid Nabawi di Madinah, itu tidak lepas ya, tidak pernah lupa ya berziarah kepada Muhammad Rasul, sekaligus mengucapkan sholawat ya, bersolawat. Ya, itu Rasul langsung membalasnya. Hanya kita tidak tahu karena sifatnya gaib ya. Namun kalau kita beriman ya pada Allah dan Rasulnya, ya kita harus yakin bahwa itu memang terjadi. Kemudian dalam hadis Rasul yang lain disebutkan, "Man shalla 'alayya sholatan sallallahu alaihi asyra." Yang artinya, barang siapa bersolawat untukku satu kali, Allah akan memberikan rahmat kepadanya 10 kali. Cuma satu kali kita bersolawat ya, dibalas 10 kali. Kalau kita 10 kali bersolawat dibalas 100 kali. Ya begitulah seterusnya ya. Hadirin wal hadirat rahimahullah. Di hari kiamat setiap orang mengharapkan pertolongan atau syafaat, karena saat itu manusia tidak ingat apapun, tidak ingat keluarga, seorang tua tidak ingat anaknya, anak tidak ingat pada orang tuanya. Yang hanya diharapkan adalah syafaat pertolongan Allah. Dan dari sejak Nabi Adam sampai Nabi Isa alaihissalam, ya, para nabi tersebut ya dimintai syafaat namun tidak dapat, tidak mampu. Karena hanya Rasulullah SAW ya, yang dapat izin syafaat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, bagi umatnya. Dalam hadis lain dijelaskan, "Aulan nasri yaumil qiyamah aktsaruhum 'alayya sholatan." Manusia yang terdekat kepadaku, kata Rasul, kelak di hari kiamat adalah orang yang banyak bersalawat untukku, kata Rasul. Nah itu ya. Jadi kalau kita ingin termasuk umat Rasulullah, ya tentunya kita di samping kita beribadah kepada Allah, ya juga kita belajar, berusaha untuk mengamalkan sunnah-sunnahnya, juga banyak-banyak bersolawat. Dan kata Rasul dalam hadisnya, "Al-bakhilu man dzukirtu indahu ma lam yusalli 'alayya." Orang yang pikir pelit, kata Rasul, adalah jikalau ya, namaku disebutkan di sisinya, namun dia tidak bersolawat kepadaku. Ya. Jadi anak-anakku dan hadirin sekalian, kalau kita mendengar ya, kata-kata Nabi Muhammad SAW, kita membalasnya dengan sholat. Sallu alaihi ya, Allahumma shalli wa sallim alaihi. Jangan diam saja ya, karena kalau diam saja berarti kita tidak termasuk apa yang diharapkan Rasul. Hadirin wal hadirat, ada satu kisah di zaman tabi'in. Ada seorang pedagang di sana, Baghdad, ya, di mana pedagang ini mengalami kebangkrutan dagangnya. Ya. Dan karena dagangannya ini ya, dapat mengambil dari al-ghina seorang saudagar, maka
Al-Imam selaku saudara yang memberikan modal menuntutnya di pengadilan. Ya. Kenapa dia tidak bisa bayar? Ya. Kemudian si Ar-Rahman ya, Ar-Rahman ini namanya ada di sini. Itu dia menitipkan barang-barangnya di negeri lain ya. Namun si orang-orang yang menitipkan barang itu tidak pada bayar. Ya, ya Roman ini ya berkali-kali menagih namun tidak berhasil. Ya. Akhirnya ya, karena waktunya sudah lama, Al-Imam yang mempunyai modal itu menuntut si Rahman. Bukan ke pengadilan ya. Kemudian modalnya Al-Imam ya, menunggu putusan dari pengadilan. Ya. Namun sebelum putusan vonis ya, si Rahman ini meminta jeda ya, karena tuntutannya lumayan, penjara 12 tahun saat itu. Ya, akhirnya Al-Imam mohon keringanan hukuman 1 hari saja, ya, karena saya belum ya berunding dengan istri dan membereskan hal yang lain. Ya. Kemudian Al-Imam mengizinkan, ya silakan, tapi awas ya, jangan kemana-mana, kalau kabur ya. Itu bahasa seperti itu, bahasa kita ya. Akhirnya apa? Ar-Rahman ini sama istrinya ya, memang beliau itu rajin bersolawat ya. Sepanjang malam dia habis sholat malam itu bersolawat, selalu bersolawat sampai ribuan kali ya. Akhirnya di dalam ya, karena terlalu lama bersolawat sampai tertidur keduanya. Ya. Kemudian mimpi dalam tidurnya. Apa dalam mimpi itu? Beliau didatangi Rasulullah. Ya, dalam mimpinya. Hadirin sekalian, kalau orang bermimpi tentang Rasulullah itu pasti adanya. Ya. Karena Rasulullah itu tidak bisa ya ditiru oleh setan, iblis. Ya. Rasul itu tidak bisa ditiru oleh iblis. Maka ketika orang bermimpi tentang Rasul itu pasti benar. Dan biasanya menurut riwayat, ketika habis bermimpi tentang Rasul itu, suasana di sekitar itu berbau harum, ya, cemerlang harum. Itu cirinya. Hadirin sekalian, ya, setelah bermimpi besoknya bahwa Rasul menyatakan untuk menegur Abdul Fattah. Abdul Fattah ini juga seorang saudara besar di Basra, Irak. Ya. Basra. Kemudian, ya, itu besoknya bahkan belum subuh itu sudah datang Abdul Rahman ini kepada rumah Abdul Fattah. Nah, setelah sholat subuh berjamaah, kemudian ya, Abdul Rahman ini menyampaikan mimpinya kepada Abdul Fattah. Apa itu mimpinya? Coba Abdul Fattah itu tegur karena sudah 3 hari tidak berselawat kepadaku, kata Nabi dalam begitu. Ya, hebat ya. Orang tidak berselawat, Rasul langsung menegurnya. Berarti itu luar biasa. Kalau kita tidak berselawat, ada yang enggak? Enggak ada. Ya. Kenapa Abdul Fattah ini ditegur oleh beliau? Karena Abdul Fattah ini hadirin
setiap malam itu berselawat 10.000 kali atas Rasulullah. Biasanya rutin, ya. Tiba-tiba 3 hari tersebut, ya, mungkin karena apa, kesibukan dan sebagainya, tidak pernah berselawat. Akhirnya Rasul menegur, ya, dalam mimpi Abdurrahman tadi. Dan setelah ditegur, ternyata beberapa ini sadar, ya. Kemudian si Abdurrahman ini menyampaikan maksudnya setelah bercerita tentang Rasulullah bahwa saya ini akan dipenjara. Rasul suruh datang kepadamu wahai Abdul Fattah. Akhirnya tanpa pikir panjang, Abdul Fattah langsung memberikan uang dinar. Nah, si Abdurrahman ini membayarkan berapa? 50 dinar. Ya, kemudian Abdul Fattah memberinya 20 dinar. Ya, ini saya bisa ngasih ini nih. Ya, 20 dinar. Gimana ya? Ya, saya terima karena ini sifatnya diberi. Ya, kata ya. Kemudian, ya, walaupun perasaannya masih bimbang, ya, karena belum cukup, akhirnya, ya, Abdurrahman ini besoknya karena diberi waktu 1 hari datang lagi ke pengadilan mendapati janjinya. Namun apa yang terjadi hadirin sekalian? Sebelum pengadilan digelar, ya, di mana si penuntut tadi siapa? Al-Ghinam, ya, sudah hadir. Kemudian para hakim juga tidak sudah hadir. Ada ketua dan wakilnya 2, ya, 3 orang. Namun apa yang terjadi? Ketika orang-orang tersebut sudah datang di pengadilan, ternyata, ya, Al-Ghinam, ya, sebagai penuntut, kemudian 3 hakim tadi itu sama. Malamnya didatangi Rasulullah. Karena orang-orang ini sebetulnya orang-orang yang taat dalam beribadah dan bersolawat. Ya, sering bersolawat Nabi. Termasuk hakimnya juga tadi yang memberi modal itu Al-Ghinam sebetulnya orang yang baik, ya. Kemudian Al-Ghinam, wahai Abdurrahman, mulai pagi ini utangmu sudah saya anggap lunas, ya. Kamu tidak perlu lagi bayar. Itu kata Al-Ghinam yang tadi nuntut, ya. Kemudian apa lagi? 3 hakim tadi juga, ya, sama. Bahkan tadi si Al-Ghinam ini selain sudah mengatakan terus dihapus hutangnya sudah selesai, juga malah memberi uang, ya, uangnya 20 dinar lagi, ya, jadi berapa tuh? 40 dinar, ya, dari 2 orang tersebut. Hakim, ya, 3 masing-masing memberi 10 dinar, ya, Masya Allah. Ya, jadi berapa? 70 dinar. Ya. Jadi apa? Yang semula itu dituntut, ya, untuk dipenjarakan, bahkan apa itulah rahmatnya, ya, bahkan mendapat uang jadi 70.000 buat modal lagi. Ya. Nah, itu salah satu contoh, ya, yang terjadi zaman tabi'in, bahwa memang kekuatan kita bersolawat, ya, itu bisa seperti itu. Dan tentunya, ya, sholawatnya harus rutin, ya. Ya, insya Allah kita bersolawat dan rutin dan ikhlas, maka Allah akan memudahkan kita. Amin ya rabbal alamin.
Hadirin warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ditutup, mari kita sama-sama berselawat. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sekalian, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat, dan mohon maaf bila mana ada hal-hal yang kurang berkenan dari saya ucapkan dan sebagainya. Sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Marilah kita tutup pertemuan ini dengan baca doa majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.